Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, menggenggam dari segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaan. Dan Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita, yang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan Dialah Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha menyaksikan. Tidak ada dosa yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Ibu Yulia, yang saya hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Riyadho bin Muhammad, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kutipan dari Syekh Imam Ibnu Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau berkalam, la tastalqib buku al-aqdar ma dumta bi hazihi dar. Janganlah heran apabila engkau dibenturkan dengan kesukaran, kesusahan, penderitaan selagi engkau masih hidup di dunia. Jadi dunia ini tempat penderitaan. Tapi aku kaya Ustaz, mobil aku banyak, duit aku banyak, rumah mewah. Yo, mati saro. Gak ada, nikmat itu sebentar. Aku bahagia Ustaz, punya anak, punya istri, punya cucu, nanti hilang semua. Semua yang kau miliki itu kosong. Kapan kau akan merasakan semua yang ada itu kosong? Nanti, di saat tubuhmu sudah tidak berdaya lagi. Kau memandang istri, rasa tak ada lagi istri.
Kau memandang anak, tak ada lagi anak bagimu. Kau memandang harta, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya hilang. Tidak ada satu pun yang bisa membantu kita kecuali Allah. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersusah-susah payah. Jadi kalaupun ada orang yang dikasih di dunia ini hidupnya itu bahagia, itu keberuntungan. Yang namanya keberuntungan itu sedikit. Apa buktinya? Lihat, survei membuktikan banyak orang kaya itu banyak orang miskin. Banyak orang kaya atau banyak orang miskin? Miskin. Banyak orang senang atau susah? Susah. Kalau kita wajah-wajah yang penuh banyak masalah, merengut, lesu, tak bergairah, itu kesusahan ini. Dan kesusahan itu tidak pernah habis. Selagi kau masih hidup, susah itu selalu menggiring hidup kita. Nah, kematian ini Allah sedang melepaskan kesusahan duniamu. Jadi kalau mati jangan takut. Siapa yang sakit sembuh, siapa yang banyak masalah hilang masalahnya. Siapa yang sedih hidupnya ketika mati hilang sedihnya. Mati itu rahmat. Yang selama ini kita memahami kematian itu menakutkan. Padahal kematian itu tanda cinta Allah kepada kita. Maka setiap orang yang meninggal apa yang kita katakan kepada mereka yang sudah meninggal? Kembali ke rahmatullah. Nak baik, nak buruk, nak penjahat, nak orang baik, kembali ke rahmatullah. Yang namanya sudah kembali kepada Allah, Allah jamin kehidupan kita nanti di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Nah yang jadi masalah, kembalinya selamat atau tidak? Maka di dalam surah Al-Imran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Jangan engkau mati sebelum engkau berserah diri kepada Allah. Ini perintah. Berarti sebelum mati kau harus tahu jalan pulang dulu. Bapak Ibu kalau mati mau dijemput atau mau diundang? Jemput. Hah? Jemput. Pasti mati kita lah. Mau diundang atau mau dijemput? Jemput. Diundang. Kenapa harus diundang? Kalau diundang tahu alamat. Oh, alamatnya di sana. Siapa? Tapi kalau dijemput, tidak tahu mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana? Pokoknya ikut. Nanti urusannya di kantor. Tidak enak kalau nanti dijemput. Mana yang lebih sakit? Dipukul dalam keadaan siap atau dipukul dalam keadaan tidak siap? Siap. Mana yang lebih sakit? Yang lebih sakit dipukul dalam keadaan tidak siap. Maka persiapkan diri kita ini. Apa persiapkan kita pulang ke Allah? Mengenal jalan pulang. Apa mengenal jalan pulang? Ma'rifatullah. Maka ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Tuhan. Apa yang harus dikenal? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahami makna la ilaha illallah itu. Yang sering kali kita sebut nama la ilaha illallah yang akrab dengan mulut kita. Kita pun yang sering sebut kurang paham apa maksud la ilaha illallah itu. Jadi bukan cuma akrab di mulut, dikaji.
Maka zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah. Tidak ada yang kita tuhankan kecuali Allah. Ilah-ilah yang lain sudah dipenggal. Tidak lagi mengilahkan harta, tidak lagi mengilahkan nafsu, tidak ada lagi mengilahkan keakuan kita, tidak ada lagi mengilahkan pangkat, jabatan, kedudukan. Yang kita ilahkan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana melepaskan ilah-ilah yang lain pada diri kita ini? At-taja'an daril gurur. Jauhi negeri yang penuh dengan tipu-tipu. Di mana negeri yang penuh dengan tipu-tipu ini? Di dunia. Siapa yang hatinya masih dunia, cenderung orang itu pasti sering buat maksiat. Kenapa? Berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dalam urusan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia. Silakan kau kejar dunia, tapi jangan jadi budak dunia. Ubud dunia kulli khoti'ah. Mencintai dunia itu sumber daripada dosa. Siapa yang hatinya sekarang masih dunia, sering cenderung buat dosa. Maka hati-hati dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini diibaratkan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mengatakan dunia ini seperti wanita tua yang di make upin. Wanita tua di make upin. Atau Imam Al-Ghazali mengatakan dunia ini diibaratkan bangkai yang busuk. Jadi kalau hati kita masih ke dunia, khawatir nanti ketika malaikat maut datang kita belum siap. Nah intinya apa? Belajar banyak-banyak mujahadah, belajar untuk riyadu, belajar ilmu sabar, belajar ilmu syukur, supaya hati tenang. Hidup di dunia ini bukan cuma sekadar cari kesenangan. Hidup di dunia ini cari ketenangan. Itulah awal orang yang bisa pulang ke Allah itu dalam keadaan selamat apa? Jiwanya tenang. Kan yang dipanggil jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Apa syaratnya? Tenang dulu. Nah tenang ini apa? Tenang. Nah yang kedua, orang yang bisa selamat nanti pulang ke Allah adalah wal inaba dari khulud. Apa? Banyak taubat. Obati dosa masa lalu kita, obati dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Banyak tobat. Tapi aku rajin sholat, Ustaz, tobat. Tapi aku rajin nuntut ilmu, tobat. Tapi aku sudah hafal Quran, tobat. Tapi aku banyak sedekah, tobat. Kenapa harus banyak tobat? Banyak orang yang ahli ibadah lupa bahwa yang kasih kau kesempatan untuk ibadah itu bukan diri, tapi Allah. Banyak yang mentuhankan amal. Aku yang bersedekah, aku yang hafal, aku yang soleh, aku yang berilmu. Itu orang yang sudah mentuhankan selain Allah. Tidak boleh. Maka banyak tobat. Banyak tobat Bapak Ibu. Yang banyak bicara ini banyak dosa. Kenapa? Banyak orangnya ikuti ucapan kita. Yang bahaya ini cuma pandai bicara, pandai ngamal. Maka Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi tak kau amalkan? Allah tuh paling benci sama orang yang banyak pandai cakap, banyak pandai ngomong, pintar ngomong tapi tak pandai mengamalkan. Sudah terlalu banyak hafal Quran banyak, yang paham Quran banyak, yang bagus baca Quran banyak, tapi sedikit orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak apa-apa kita hafalan kita sederhana, yang penting ngamal.
Yang ditanya itu bukan hafalan Pak nanti di akhirat. Yang ditanya itu apa yang sudah kau lakukan dengan Al-Quran yang kau baca. Jangan kita rajin baca surah Al-Ma'un. Tapi yang baca surah Al-Ma'un pelit. Nyambung. Nah nyambung. Pelit gebas. Tahu gebas? Tawasal. Percuma. Maka pahami setiap ayat surah yang kau baca, kau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi syafaat bagi dirimu. Quran itu bisa menjadi syafaat apabila kau mengikuti petunjuk Quran itu. Itu syafaat bagimu. Terlalu lama kau tunggu di akhirat. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, wal istidadu lil maut qabla nuzulil maut. Banyak mengingat mati dan persiapkan diri untuk kematian sebelum datang kematian. Nah orang yang dapat hidayah itu, yang pulang yang baik itu banyak ingat mati. Aku masih muda Ustaz, umur aku masih 47, yang mati 51, 4 tahun lagi Pak, jangan, belum tentu. Siapa tahu besok lusuh kita mati. Mamang ini samping aku lebih tua, pasti duluan dia mati, belum tentu. Sudah banyak yang tua masih hidup, yang muda meninggal. Jadi tidak jadi takaran. Jangan terlalu percaya diri. Kenapa Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina tata'ina ila sab'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu kata Nabi di antara 60 sampai 70, sedikit orang yang lewat yang lain. Sedikit berarti langka. Tapi Ustaz umurku 60, nunggu hari kamu. 70 Ustaz tunggu hari. Tak percaya buktikan nanti. Jadi jangan kepedean. Dunia ini cepat-cepat berlalu. Lihatlah kita yang sudah bapak-bapak yang sudah tua-tua ini. Perasaan baru kemarin remaja, tiba-tiba sudah dewasa. Perasaan baru kemarin nikah, tahu-tahu sudah punya anak. Perasaan baru kemarin timbang anak-anaklah besar. Barusan kemarin anak sudah besar, anak sudah nikah. Baru kemarin nikahkan anaknya sudah jadi kakek. Perasaan baru kemarin kita dapat cucu, masuk rumah sakit. Perasaan baru kemarin masuk rumah sakit, malaikat maut sudah depan mata. Maza adat Allah, bakal apa yang kau bawa. Nah persiapkan. Jangan nunggulah sakit baru nak sibuk menyiapkan diri. Mumpung sehat, mumpung waras, persiapkanlah diri kita untuk kematian. Kenapa? Karena mati tidak harus sakit. Dan mati tidak selalu harus tua. Kapanpun, dimanapun, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, alangkah indahnya andai kata umur yang tersisa ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Alangkah indahnya andai kata sisa umur ini kita menjadi orang yang ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya andai kata lisan kita ini selalu basah menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya andai kata hati kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani selalu bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa selalu mempersembahkan yang terbaik agar bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami?
Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Engkau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasut, riya, semua ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dari setiap kebusukan hati kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ahwadal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni saudara kami Riyad Qobit Muhammad, ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan beliau di sisi-Mu di tempat yang paling mulia. Jadikan semua amal soleh beliau kelipat gandakan di dunia ini ya Allah. Jadikanlah yang ditimpa musibah pada saat ini Kau ganti dengan kebaikan yang banyak ya Allah. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami masih keras membatu, cahayai hati kami masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami masih tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, siapapun yang hadir pada acara malam ini, ya Allah, balaskan kebaikan mereka dengan balasan yang sempurna. Dan wafatkan kami semua yang hadir di sini bersama keluarga yang kami cintai dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الذي دعوهم بها سبحانك اللهم وتيتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, berakhirlah rangkaian takziah kita pada malam hari. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah, saya memandu acara mungkin di sana sini banyak hal yang kurang berkenan.
Kepada bapak dan ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu jemaah takziah kepada Allah dimohon untuk